Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Afkarun Siyasi. Jadi kita bahas masih dalam bab siyasah wa siyasah dualiyah, politik dan politik internasional. Bab terakhir setelah kita bahas bahwa kita harus memiliki 3 hal dalam hal kita mencermati negara-negara yang berpengaruh, ya, ucapan, kemudian tindakan dan juga interaksi atau efek dari ucapan dan tindakan tadi yang dilakukan oleh negara-negara lainnya atau yang berinteraksi dengannya, baik itu lawannya atau negara yang mendukungnya. Jadi kita telah bahas juga, jadi pada keadaan sekarang ini, wa innahu wa in kanat halatu dualiyah al-an, ya, dan keadaan dari negara-negara yang saat ini ada di dunia ini dan juga keadaan negara yang berpengaruh yaitu negara adidaya pada saat sekarang ini, dan siapapun itu mereka bersandarkan ta'tamidu fi siyasatiha ala ma yusamma diplomasiyah. Mereka menyandarkan yang namanya aktivitas politik mereka antar umat, antar bangsa mereka itu yang disebut dengan diplomasi. Politik basa-basi, diplomasi. Jadi yang itu kemudian berkaitan dengan interaksi mereka. Jadi al-ittisalat. Jadi mereka saling berhubungan, saling berinteraksi dalam konteks yang disebut dengan diplomasi. Nah, ini mereka lakukan pada saat sekarang ini. Wa alal ulama, dan juga dari bersandarkan kepada perwakilan-perwakilan mereka. Jadi mereka tidak lagi benar-benar menyatakan satu pendapat atau satu tindakan atau satu pun manuver politik, ya, langkah politik gitu ya, dari satu negara yang besar, kecuali pada saat itu diwakilkan oleh siapa? Baik oleh kepala negara yang lain yang menjadi temannya, atau ya memang utusan atau hal lain yang memang menjadi perwakilan atas mereka. Nah, tapi ini dikatakan ini adalah perkara yang sementara. Jadi adanya diplomasi, politik berbasa-basi, ya kan, melakukan konferensi-konferensi, ya kan, dan juga melalui perwakilan-perwakilan mereka, ini adalah suatu perkara yang sederhana, yang sementara. Kenapa mereka begini? Wa huwa maujudun li adami wujudi quwwatin mukhifatin fil alam. Jadi dikarenakan
pada saat sekarang ini tidak ada kekuatan yang dahsyat di muka bumi ini sebenarnya. Jadi kalau bisa dikatakan Amerika saat ini menjadi satu-satunya adidaya, satu-satunya negara superpower, satu-satunya negara kuat yang ada di bumi, yang ada di dunia saat sekarang ini, hakikatnya tidak memiliki kekuatan yang dahsyat. Dia masih harus membutuhkan negara lain yang bagaimana, yang membeli misalnya surat hutangnya, surat hutang negara, dia butuh dana untuk pembiayaan militernya dan sebagainya. Dia jual surat hutang negaranya itu. Jadi punya hutang juga tuh Amerika pada Cina. Bahkan dikatakan 20% surat hutang negara yang dijual di luar negeri oleh Amerika itu dibeli oleh Cina. Jadi kekuatannya itu sudah terpecah. Belum lagi Rusia yang bekas Uni Soviet dahulu, itu pun sudah menggeliat. Sudah mulai bangkit untuk bagaimana pengen menjadi negara adidaya lagi. Makanya dia membuat krisis, dia berani untuk kemudian membantu secara militer, secara langsung ya di Kazakhstan ya, dengan alasan adanya perjanjian atas mereka. Begitu juga adanya krisis Ukraina yang kemudian ada di tengah-tengah halamannya Rusia sendiri dan juga direcoki oleh Amerika. Ini kekuatan Amerika tidak sepenuhnya betul-betul dahsyat yang berdiri sendiri. Nah, walakinnahu, sampai situ kita ya kemarin. Akan tetapi idza wajadat ya, akan tetapi apabila ada kuwatan mukhifatan fa inna hadza yataghayyaru. Kalau ada kekuatan yang dahsyat, ini semua berubah. Politik diplomasi, politik perwakilan dalam model politik luar negeri itu tidak ada lagi, berubah. Karena nanti kalau misalnya daulah Islam berdiri, daulah khilafah berdiri, itu kekuatannya itu adalah kekuatan yang sebenarnya, gitu. Bukan kekuatan berdasarkan kampanye, klaim atau propaganda, tidak. Memang harus kekuatan sebenarnya. Contoh misalnya dalam masalah hubungan internasional, daulah Islam hanya memakai mata uang dinar dan dirham, mata uang emas. Kalau sekarang ini pakai dolar. Dolar ini dicetak yang dulu masih berstandar emas dulu. Tapi sejak tahun 77 tidak ada standar emas lagi. Berdasarkan apa? Berdasarkan ya tadi, keyakinan bahwa Amerika ini kuat untuk kembali membeli dolar, menukar dolar dengan barang-barang atau dengan emas. Jadinya perdagangan internasional sekarang ini dominasinya dengan dolar, bahkan memang peraturannya dengan dolar. Walaupun ada beberapa negara memakai mata uang kesepakatan mereka, misalnya Indonesia dengan Cina dengan yuannya, dengan renminbinya. Nah, daulah khilafah nanti itu tidak basa-basi. Pertama, dia harus menggunakan emas dan perak. Kenapa? Tuntutan syariat. Emas saya satu dinar 4,25 gram emas. Itu seharga berapa barang kamu misalnya gitu. Pesawat kamu berapa dinar? Kalau kita harus beli. Kalau dia mau beli ke kita, dia pun harus dengan emas. Karena kita nggak percaya dengan apa? Dengan uang kertas mereka. Ini kekuatan pada saat interaksi antar negara. Coba bayangkan. Itu satu, dari mata uang. Belum lagi dari apa? Politik luar negeri, yaitu apa? Dakwah. Yang dakwah ini kalau dihalangi, maka pada saat itu akan ada jihad. Kalau dakwah dihalangi, makanya ke seluruh negara daulah Islam akan mengirim utusannya secara nyata. Untuk apa? Untuk dakwah. Karena apa? Karena perintah Rasul, karena perintah Allah bahwa dakwah Islam ini harus disebarkan. Dan negara kalau ada pendakwah tadi dihalangi, maka satu hukumnya di situ, satu tindakannya apa? Jihad. Jihad. Perang.
Dan perang berarti harus kuat, nggak ada basa-basi lagi. Kita berdiplomasi nanti mungkin ada kekuatan, bisa saling kerjasama, ada keuntungan. Bukan, kimahnya, nilainya itu bukan lagi materi di situ. Jihad, paham sini? Dan ini kekuatannya nyata, nggak ada lagi sisi perwakilan ini diwakili oleh sini, tidak. Daulah khilafah harus berdiri dengan utusannya sendiri, ya kan, bukan oleh negara lain. Paham sini? Ini yang akan merubah konstelasi politik dunia, ya sekalian. Ya. Nah, makanya dikatakan di sini, ya, wahalatud dualil mu'asarah, ya, dan juga keadaan gini, wa tasbihu halatud dualiyah, dan begitu juga keadaan internasional dan keadaan negara-negara yang berpengaruh, ya, ta'tamidu alal a'mali siyasiyah, maka di sini dia akan berpedoman atau akan bertumpu pada aktivitas politik itu sendiri, ya, wal a'malul askariyah, dan juga aktivitas militer. Loh, kalau gitu akan perang terus dong kalau daulah Islam berdiri. Tidak. Kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat, mana rahmat buat alam semesta itu? Dakwah Islam, diterapkan Islam. Ini harus ngerti dulu nih. Ya, jadi Islam itu nanti daulah khilafah berdiri, daulah Islam berdiri, itu akan menjamin para pengemban dakwah untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Karena tugasnya gitu dia. Hamlud dakwah ilal alam, pada seluruh penjuru dunia. Nah, kalau misalnya negara ada yang menghalangi, misalnya nih, ya kan, Ustazah Karimah misalnya, ya nanti, ya kan jadi ustazah ya, Ustazah Karimah berangkat dakwah di Afrika loh. Ternyata dihalangi oleh orang Afrika di sana, nggak boleh dakwah di sana. Gimana ini? Maka pada saat itu daulah Islam, daulah khilafah akan membela, nggak boleh dihalangi, gitu, secara langsung. Paham? Jadi bukan dalam konteks perwakilan atau bahkan diplomasi di sini. Nah, akan tetapi ila annahu ala ayyi halin, akan tetapi ya dengan segala kondisi, ya kan, dalam segala kondisi dakhilin tahta dairatil ihtimam bitafasil, maka dengan kondisi apapun, ya kan, haruslah tetap di bawah daerah ihtimam. Maksudnya adalah wilayah perhatian, harus diperhatikan oleh kita secara rinci. Yaitu apa? Ya apapun itu, sampai sekarang ini harus tetap diperhatikan secara rinci. Dalam kondisi di dalam negeri, maksudnya di sini, ya kan? Fa iza kana hunaka umala, maka ketika di situ terdapat perwakilan, fala budda min ma'rifatihi, maka daulah Islam, maka negara dan kita sekarang ini harus paham, harus ngerti, harus diketahui, harus dilihat, hatta laukano, ya, min dualin kafirin, meskipun sekiranya mereka dari negara kufur. Jadi kalau nanti dalam daulah Islam, walaupun dari siapapun itu, tetap harus diperhatikan. Jadi nggak boleh ada utusan negara, ada gedung negara dari negara lain yang nggak bisa diperhatikan di sini. Apa aktivitasnya? Contoh misalnya sekarang Amerika di Indonesia bikin gedung kedutaan besar sampai 6 lantai, sampai 9 lantai, buat apa? Wong apa namanya, negara lain aja cuma cukup 1 atau 3 lantai maksimal.
Gedungnya, luasnya, perwakilannya buat apa? Apakah di sini paling banyak orang Amerika? Enggak banyak. Ngapain ini? Buat apa ini? Nah gitu. Jadi ngerti sampai rinci. Kita dulu protes itu. Ngapain Amerika bikin gedung kedutaan besar di samping Monas tuh, di depan Monas ya, dekat Gambir ya. Pada saat itu gimana? Bikin gedung 6 lantai, bahkan 9 lantai katanya. Luas, gede. Dan nggak ada yang tahu di dalamnya ngapain. Padahal ada apa itu? Nah, itu aja udah harus tahu itu. Ya kan? Nah, ini buat apa ini? Nah, model ini dia harus tahu secara rinci. Baik dari negara kufur manapun itu harus tahu. Ya. Wa idza jarat ittisalat, apabila berlangsung hubungan atau interaksi ya, au a'malu siyasiyah ya, atau aktivitas politik, fala budda min ma'rifati hadhil ittisalat, maka haruslah diketahui, dipahami interaksi hubungan ini, watilkal a'mali, dan juga aktivitas politik itu, bitafasiliha, dengan rinci, la siyama makana minha khafiyan, tidak terkecuali meskipun aktivitas itu secara sembunyi-sembunyi. Nah, jadi harus tahu, ini yang diperintahkan. Nah, terakhir sini. Maka fasiyasatul kharijiyah wa siyasatud duwaliyah, maka politik luar negeri dan politik internasional, sawaun jarrat ala tariqil umala, sama saja apakah itu dilakukan atau dijalani dengan jalan perwakilan atau dengan jalan yang dilakukan oleh siapa? Oleh para anteknya. Nah, bisa juga kalau misalnya umala itu oleh para anteknya, au bi ittisalat, atau dengan hubungan diplomasi, maksudnya di sini, au jarat bil a'mali siyasiyah, atau berlangsung dengan aktivitas politik secara langsung, au a'malil askariyah, atau hubungan interaksi dalam bentuk apa? Politik atau aktivitas militer. Ya, fa inna ma'rifatat tafasil, maka sesungguhnya haruslah dengan, ya, ini adalah pengetahuan yang rinci, yang ini menjadi amrun la budda minhu, yang sudah seharusnya ada. Jadi ini perkara yang harus ada. Jadi rinci, kita tahu di situ dia ngomong apa, dia ngapain. Ada nih, dengerin. Ya, harus tahu kita. Ini interaksi internasional. Jadi kita nggak sembarangan. Ya kayak macam kasus yang kita bahas di situ. Misal sekarang kasus Ukraina, atau misal di Kazakhstan. Bagaimana di Kazakhstan, ya, itu termasuk yang di dekat Rusia itu yang besar, ya, kalau kalian lihat peta itu. Bagaimana Rusia, ya, mengirimkan pasukannya, ya, ke Kazakhstan, itu negeri kaum muslimin juga itu, dengan berbagai alasan, gara-gara di Kazakhstan bergejolak krisis ekonomi. Nah, ini bukan masalah sekedar membantu pemberontakan dalam negeri. Atau misalnya Denmark yang minggu kemarin mengirim 300 pasukan, terlatih dia kemana? Ke Mali, wilayah Mali itu di Afrika, ya, bergabung bersama Perancis, ya, dengan alasan memerangi terorisme. Coba bayangkan, memerangi umat Islam sendiri. Kita harus tahu itu secara rinci, apa yang kemudian mereka lakukan. Ini politik luar negeri, kalian harus tahu itu, dan kita harus perhatikan itu. Ya kan? Wazalika, dan ini lima'rifati siyasati nafsiha. Ini harus paham politik itu sendiri. Apa? Ri'ayatus su'unil ummah. Ya, ini harus ingat nih. Yang namanya politik adalah ri'ayatus su'unil ummah,
dakhilian wa kharijian. Ya, di bab pertama ya. Bab pertama, apa itu politik? Ya, fikrusiasi. Ya, asyasah di muqaddimah tuh. Asyasatu hiya riayatu su'unil ummah dakhilian wa kharijian wa takunu min kibalid daulah wal ummah wa daulatu hiya allati tubashiru hadhihi riayah amalian wal ummah hiya allati tuhasabu bihad daulah. Itu satu alinea pertama di muqaddimah, harus hafal. Dan ini menjadi landasan dari apa? Politik luar negeri. Dia harus paham politik itu sendiri. Wali ma'rifati nawaya, dan juga dari dengan memahami niat-niat mereka, maksud-maksudnya, wal ahdab, tujuan-tujuannya, wal idrak ma hiyatil kalam, dan juga memahami tujuan dan apa idrak, menyadari maksud dari ucapan, au tasarrufat, atau tadi pengelolaan atau ya tindakan, awil alaqah ya, atau tadi hubungan dengan negara lain. Itu 3. Jadi paham dengan ucapan pemimpin atau siapa negara yang sedang berkonflik tadi, ya, ngerti juga tentang bagaimana tindakannya, tasarrufatnya, dan juga hubungan dengan yang lainnya. Wa ma la ta'rifu hadhihi tafasil, dan tidak ada wa ma lam ta'rif hadhihi tafasil, dan tidak ada dan siapapun atau siapa saja yang tidak memahami rincian ini, fa innahu la takunu siyasah qad urifat, maka dia dalam keadaan tidak mampu memahami politik. Jadi gitu. Fa innahu la takunu siyasah qad urifat, yang harusnya ya dia telah pahami. Wala saral mar'u siyasian, dan tidak bisa dikatakan seseorang itu sebagai politisi. Ya. Wa bitab'i la yudrikun nawaya wal ahdab, dan sudah pasti dia tidak akan paham niat dan tujuan-tujuan dari negara-negara yang berpengaruh tadi. Jadi kalau dia tidak paham ini, ya, kalau dikatakan tuh di atas ini kesimpulannya ini, dia paham politik itu sendiri, dia paham tentang niat dan tujuan, ya, niat dan tujuan dari negara-negara besar tadi, dia paham inti dari ucapannya, etos tasarrufatnya, pengelolaannya, kemudian hubungan dengan negara lain. 6 itu. Maka pada saat itu sebenarnya dia bukan politisi. Wah, kok apakah kita harus jadi politisi? Padahal kita kan ibu rumah tangga, calon ibu rumah tangga nih. Loh, justru harus ngerti. Coba deh. Misalnya sekarang harga minyak goreng mahal. Mana hubungan dengan politik luar negeri? Harus ngerti nih. Kenapa di Indonesia kok penghasil minyak sawit termasuk yang terbesar di dunia, harga minyak gorengnya mahal? Kenapa harus ada impor? Kenapa harus ada ekspor? Itu pasti berkaitan dengan politik luar negeri, negara lain. Ya, ini harus tahu kita. Oh, sampai sejauh itu kah? Alah, pokoknya yang penting minyak goreng murah. Loh, ya enggak gitu. Justru harus kita tahu, biar kita ini bisa ngurus umat, biar suatu saat kesempatan menjadi pejabat, menjadi pemimpin, terbiasa kita ini dengan apa? Pemikiran politis. Ada wahyu siasi, ya itu dia yang penting nanti. Kita ini memiliki kesadaran politik, yaitu apa? Pada saat kita memahami politik dengan sudut pandang Islam, itu wahyu siasi itu.
Dengan kesadaran Islam, mana contoh tadi misal minyak goreng, oh nggak boleh ada monopoli, oh nggak boleh ada kartel, oh nggak boleh ada misalnya memegang sendiri apa pasar minyak goreng ini misalnya, produksinya dari mulai produksinya sampai dari mulai distribusinya, ya, dari produksi sampai distribusi misalnya. Ini paham, ini cuma satu urusan, belum lagi yang lainnya, belum lagi urusan militer, belum lagi urusan tadi dakwah yang harus disampaikan. Coba, kenapa itu? Itu karena orang harusnya paham tentang masalah politik. Bahkan untuk membela akidahnya sendiri, dia harus paham politik. Karena ada juga nih, udah nggak usah ngomong politik deh. Yang penting apa? Yang penting akidah, tauhid, baca Quran saja, hafal Quran saja. Gimana bisa? Konsekuensi akidah penerapan syariat harus dengan paham politik, ya kan? Quran diterapkan pun harus ngerti politik. Gimana bisa akidah cuma begitu saja, Quran hanya dihafal saja, di saat yang sama dia pakai politik kapitalis, dia pakai demokrasi, dia pakai kemudian politik kufur. Ini paham politik. Ya, silakan, ada pertanyaan. Nanti kita bahas tentang fahmul muwaqif duali. Nanti kita bahas. Halo, ngeri? Paham? Nah, harus semangat untuk membahas masalah ini. Gitu ya, Bu? Ada tambahan, Bu? Nggak ada. Cukup ya? Nah, jadi sedikit-sedikit. Yang penting masuk semuanya dan bisa memahami. Terus gimana nanti kalau kita lupa lagi dengan model ini? Insya Allah ini jadi maklumat buat kalian dan juga menjadi nanti pemahaman yang kemudian terus mendasari buat kita. Jadi aktivitas kita akan senantiasa sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasulullah. Ini dia. Man asbaha wa lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum, kata Rasulullah. Siapa yang kemudian di waktu subuhnya, di waktu pagi harinya tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka dia bukan golongan orang muslim. Ya. Nah, ini kita peduli dengan memahami masalah politik umat Islam seluruh dunia, bukan cuma untuk umat Islam yang sekitar kita saja, bukan untuk diri kita saja, insyaallah. Mungkin begitu anak-anakku sekalian dan juga para asatidzah, terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha
wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.